Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Tasya dan teman-teman saya Brenda, Alit, Windy, Sutiase akan membahas mengenai kaidah hukum dan bahasa hukum serta hubungan bahasa hukum dengan kaidah hukum dan sedikit membahas mengenai peranan bahasa hukum terhadap norma perundang-undangan. Adapun yang melatar belakangi pembahasan materi yang akan kami sampaikan, di mana pembangunan hukum merupakan tata hukum nasional untuk yang ditujukan kepada kepribadian bangsa. Oleh karena itu, peraturan yang dibuat harus sesuai dengan efisiensi masyarakat agar itu berlaku secara efektif. Kaidah hukum apa yang dipikirkan manusia tidak menjadi soal apabila manusia tidak melanggar hukum. Salah satu unsur penting dan utama dalam peraturan perundang-undangan yaitu penggunaan bahasa hukum dan bahasa perundang-undangan yang sesuai dengan kaidah yang benar sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang salah. Baik, di sini saya akan membahas mengenai kaidah hukum. Kaidah hukum adalah peraturan yang dibuat atau yang dipositifkan secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara, mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh masyarakat atau aparat negara, sehingga berlakunya perbuatan nyata yang dilakukan manusia. Kaidah hukum tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk. Yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriah orang itu. Adanya suatu kaidah hukum, maka hukum dapat dipandang sebagai kaidah. Hukum sebagai kaidah adalah sebagai pedoman atau patokan sikap, tindak, atau perilaku yang baik atau diharapkan. Pada konteks ini, masyarakat memandang bahwa hukum merupakan patokan-patokan atau pedoman-pedoman yang harus mereka lakukan atau tidak boleh mereka lakukan. Kaidah hukum merupakan segala peraturan yang ada yang telah dibuat secara resmi oleh pemegang kekuasaan, yang sifatnya mengikat setiap orang dan pemberlakuannya merupakan paksaan yang harus ditaati dan apabila telah terjadi pelanggaran akan dikenakan sanksi tertentu. Kaidah hukum lahir dan hidup di lingkungan manusia sejak manusia tersebut dilahirkan. Oleh karenanya, kaidah hukum juga disebut dengan sikap lahir seseorang. Selanjutnya, bahasa hukum. Karakteristik bahasa hukum Indonesia terletak pada istilah-istilah, komposisi, serta gaya bahasanya yang khusus. Bahasa hukum yang kita pergunakan sekarang masih bergaya orde lama dan masih banyak kekurangan di dalamnya seperti kata, bentuk, dan komposisi kalimat. Hal ini dikarenakan bahasa hukum yang kita gunakan sekarang merupakan terjemahan dari istilah-istilah dalam bahasa hukum Belanda yang diterjemahkan oleh para sarjana Belanda yang lebih menguasai tata bahasa Belanda daripada tata bahasa Indonesia. Jadi, di sini saya akan menjelaskan, di dalam hukum perdata Belanda dikenal dengan verbintenis. Ada yang diterjemahkan dengan perikatan dan ada yang diterjemahkan dengan perjanjian. Ada juga istilah hukum Belanda overkoms. Ada yang menerjemahkan perjanjian dan ada yang menerjemahkan persetujuan. Hal ini tentu akan membingungkan orang awam dan bagi mereka yang baru belajar hukum. Begitu pula dalam hukum pidana, terdapat istilah hukum Belanda yang disebut dengan strafbaarheid. Ada yang menerjemahkan peristiwa pidana, ada yang menerjemahkan perbuatan pidana. Tujuan dari mempelajari asas-asas dan kaidah-kaidah bahasa Indonesia dalam kalangan hukum adalah untuk mengatur kekurangan sempurnaan dalam penggunaan bahasa hukum dalam berbicara atau menggunakan pendapat tentang hukum, di dalam membuat karangan ilmiah tentang hukum, aturan hukum, surat pengaduan, tuduhan, kesaksian, pembelaan keputusan, atau membuat surat-surat perjanjian, akta, surat gugatan, memori banding, kasasi, putusan, dan sebagainya. Hubungan kaidah hukum dengan bahasa hukum. Kaidah hukum memiliki hubungan yang sangat erat dengan bahasa hukum. Hubungan tersebut terletak pada bahasa hukum yang terdapat dalam aturan hukum, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, bahkan kebijakan-kebijakan pemerintah. Bahasa hukum tentunya memiliki kekhasan yang sangat melekat pada bunyi dari suatu kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menyusun rancangan peraturan perundang-undangan tersebut, bahasa hukum merupakan suatu hal yang utama karena bahasa hukum harus dapat memberikan kejelasan dari setiap pasal yang tercantum dalam aturan tersebut.
Kejelasan ini akan menimbulkan kepastian terhadap pengertian yang diberikan oleh aturan tersebut. Dengan demikian, suatu aturan itu tidak menimbulkan banyak penafsiran. Oke, kembali lagi bersama saya Tasya. Setelah teman-teman saya membahas materi mengenai bahasa hukum dengan kaidah hukum serta hubungan antara bahasa hukum dengan kaidah hukum, di sini saya akan membahas sedikit mengenai peranan penting bahasa hukum terhadap norma perundang-undangan. Peranan bahasa hukum terhadap norma perundang-undangan memiliki makna yang sangat penting karena ilmu hukum merupakan disiplin ilmu yang bertengger di atas keilmuan lainnya. Oleh karena itu, ilmu hukum memiliki logikanya sendiri, yaitu logika hukum dan kebutuhan keberpentingan keberfungsiannya baik di bidang akademis maupun di praktisi hukum. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Amandemen Pasal 1 Ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum sebagai norma untuk mencapai tujuannya secara efektif. Perlunya bahasa hukum dipelajari agar pesan-pesan yang dikehendaki hukum dapat diinterpretasi dalam pengemanan kewenangan dan dapat pula dimengerti oleh hukum itu. Memahami bahasa hukum akan memberikan efisiensi, efektivitas, serta validitas dalam komunikasi hukum untuk mencapai tujuan yang baik. Fungsi-fungsi hukum yang dibutuhkan baik secara yuridis, normatif, maupun empirisnya. Jadi kesimpulan dari materi kami, yaitu kaidah hukum merupakan segala peraturan yang ada yang dibuat secara resmi oleh pemegang kekuasaan yang sifatnya memaksa dan mengikat setiap orang dan pemberlakuannya. Sedangkan bahasa hukum adalah bahasa aturan dan peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan untuk mempertahankan kepentingan umum dan kepentingan pribadi di dalam masyarakat. Hubungan antara kaidah hukum dengan bahasa hukum yaitu terletak pada penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan. Bahasa hukum merupakan suatu hal yang utama karena bahasa hukum harus dapat memberikan kejelasan dari setiap pasal yang tercantum di dalam aturan tersebut. Kejelasan ini akan menimbulkan kepastian terhadap pengertian yang diberikan oleh aturan tersebut. Dengan demikian, suatu aturan tidak menimbulkan banyak penafsiran. Apalagi penafsiran yang jauh menyimpang dari yang dimaksudkan oleh aturan tersebut. Sehingga dengan demikian, bahasa hukum yang baik, maka suatu aturan akan dapat memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat. Sekian pembahasan dari kami mengenai kaidah hukum dan bahasa hukum. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Kami ucapkan terima kasih.